Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Zakat TV yang berbahagia, berjumpa kembali dengan kami, Dr. Yamin Setiawan Mars, di acara Sehati, Sehat Islami. Sahabat Zakat TV yang berbahagia, alhamdulillah di penghujung tahun ini, dengan karunia dan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita diberikan kenikmatan berupa datangnya musim hujan atau turunnya air lewat proses hujan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita pahami betul bahwa beberapa bulan yang lalu kita mengalami kondisi musim kemarau yang sangat panjang, di mana banyak wilayah-wilayah di negeri kita yang tercinta ini mengalami kekeringan akan air bersih untuk kebutuhan dan aktivitas sehari-hari. Dengan rahmat dan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita diberikan hujan di beberapa waktu belakangan ini sampai ke depan, sehingga mudah-mudahan kondisi kekeringan yang kita alami ini bisa segera teratasi dan masyarakat kita bisa mendapatkan kebutuhan air secara memadai. Nah, sahabat Zakat TV yang berbahagia, tentu kita ingat betul bagaimana Allah menyampaikan di Al-Quran, di surat Az-Zukhruf ayat ke-11 dan surat Al-Waqiah ayat ke-68 sampai dengan 70. Bagaimana Allah menggambarkan sebagai kekuasaannya, sebagai maha kuasanya untuk memindahkan air yang ada di lautan itu untuk bisa berpindah ke daratan untuk memenuhi kebutuhan kita secara memadai sesuai dengan keadaan kita. Namun ternyata di sisi lain, ketika kita menghadapi hujan yang datang terus-menerus, apalagi kita hadapi ketika kita sedang berada di luar kantor, di luar rumah, atau di luar gedung yang bisa melindungi kita dari air hujan, terdapat satu kondisi, terdapat satu masalah kesehatan yang sering kali dihadapi oleh kita semua. Yang itu memang tidak membahayakan, tetapi mengganggu aktivitas kita. Ada satu penyakit yang sering muncul biasanya ketika kita berada di musim hujan. Apa penyakit itu? Yaitu penyakit flu atau influenza. Jadi penyakit flu atau influenza. Penyakit ini seringkali dihadapi oleh kita ketika terkena air hujan, ketika kondisi kita sedang dalam keadaan tidak fit, ya, disertai dengan terkena air hujan. Nah, sahabat Zakat TV yang berbahagia, pada kesempatan Sehati kali ini, kami akan berbagi sharing tentang penyakit flu atau influenza yang sering muncul di saat musim hujan. Tentunya ini adalah kondisi sehari-hari yang kita hadapi, dan kami berharap di program Sehati kali ini, kita akan berbagi tentang topik ini, mulai dari apa penyebab penyakit flu atau influenza, bagaimana upaya pengobatan dan pencegahannya sekaligus, agar kita bisa melewati musim hujan ini dengan tetap sehat, tetap bisa beraktivitas secara maksimal, menjalankan keseharian kita dengan baik. Nah, sahabat Zakat TV yang berbahagia, kalau bicara tentang penyakit flu atau influenza, kita harus pahami dulu apa gejala yang muncul, apa keluhan yang sering tersampaikan oleh pasien yang mengalami penyakit flu atau influenza. Umumnya, penyakit flu atau influenza itu memiliki gejala-gejala atau keluhan berupa 1. Pilek, 2. Batuk, yang ketiga demam, yang keempat adalah kondisi badan yang lemah, letih, disertai juga dengan seringkali sakit kepala. Nah, itulah yang secara umum disebut dengan gejala penyakit flu atau influenza. Nah, kalau kita menemukan atau mengalami gejala-gejala itu, apalagi di saat musim hujan, maka waspadalah, maka siapkanlah diri kita untuk bisa menangani dengan baik dan tepat. Nah, sahabat Zakat TV yang berbahagia, apa sih penyebab penyakit flu atau influenza itu? Nah, ini yang penting kita ketahui. Penyakit flu atau influenza pada umumnya disebabkan oleh infeksi virus yang masuk dan berkembang ke dalam tubuh kita. Jadi boleh dibilang
penyakit flu atau influenza itu adalah salah satu penyakit infeksi yang disebabkan oleh virus pada umumnya. Jadi pada kasus yang terbesar penyebabnya adalah virus dengan berbagai macam jenis dan namanya. Nah, karena ini adalah virus, maka kita harus waspadai tadi gejala-gejala infeksinya, gejala atau keluhan-keluhan yang muncul padanya, sehingga kita bisa mengantisipasinya. Memang flu atau influenza ini secara umum, secara garis besar tidak mengancam kematian kita pada banyak kasus secara umum. Tetapi ini tidak boleh membuat kita menjadi tidak waspada, menjadi tidak hati-hati terhadap penyakit flu atau influenza yang ada. Nah, sahabat Zakat TV yang berbahagia, penyakit flu atau influenza yang disebabkan oleh virus ini sesungguhnya seringkali terjadi disebabkan karena perilaku hidup bersih dan sehat kita yang tidak berjalan dengan baik. Bagaimana kita terbiasa dengan aktivitas keseharian kita yang akhirnya membuat tubuh kita mengalami kelelahan, keletihan, bahkan mungkin daya tahan tubuh yang menurun. Sehingga memudahkan virus ini masuk ke dalam tubuh kita, menimbulkan infeksi dan menimbulkan penyakit flu atau influenza ini. Nah, sahabat Zakat TV yang berbahagia, itulah yang harus pertama kita pahami apa yang dimaksud dengan penyakit flu atau influenza. Nah, musim hujan ini menyebabkan kita menjadi kekurangan dalam daya tahan tubuh kita. Daya tahan tubuh yang lemah, yang berkurang itu menyebabkan kita mudah terkena infeksi penyakit flu atau influenza ini. Nah, sahabat Zakat TV yang berbahagia, ini harus kita waspadai. Yang kedua adalah harus kita ketahui bagaimana sih sebenarnya, karena dia adalah penyakit infeksi, bisa menular bukan hanya pada satu orang, tapi kepada banyak orang, terutama pada lingkungan terdekat kita. Istri kita, suami kita, anak kita, keluarga kita, bahkan mungkin juga tetangga sekitar kita. Nah, yang ini harus kita pahami bagaimana proses penyebarannya atau proses penularannya dari satu orang kepada orang yang lain. Agar penyakit flu atau influenza ini tidak semakin banyak dialami oleh orang-orang terdekat kita. Nah, sahabat Zakat TV yang berbahagia, untuk memahami proses penyebaran atau penularan penyakit flu atau influenza ini, ada beberapa hal yang harus kita ketahui dan kita perhatikan. Yang pertama adalah, penyakit flu atau influenza ini disebabkan sebagian besar oleh virus melalui sistem pernafasan kita. Artinya adalah, virus ini masuk lewat saluran pernafasan kita, lewat organ-organ yang ada dalam sistem pernafasan kita, mulai dari hidung, mulut, sampai kepada organ paru-paru kita yang ada di dalam tubuh kita. Nah, ketika virus itu sudah masuk ke dalam tubuh kita, dan virus itu berkembang biak semakin banyak, maka dapat menyebabkan munculnya gejala-gejala atau keluhan-keluhan dalam flu dan influenza tersebut. Nah, sahabat Zakat TV yang berbahagia, itu poin pertama bagaimana memahami proses penularan atau penyebaran penyakit flu atau influenza ini. Bahwa sekali lagi, flu atau influenza disebarkan oleh virus melalui sistem pernafasan kita. Yang kedua, bagaimana cara terjadinya? Ada dua hal yang harus kita perhatikan ketika bicara bagaimana penyakit flu atau influenza ini bisa tertular atau menular ke banyak orang. Yang pertama adalah ketika ada seorang pasien yang menderita atau sakit flu atau influenza, kemudian dia mengalami gejala atau keluhan batuk, bersin, atau berbicara, dan terjadi keluar cairan-cairan dari proses itu, yang kita sering sebut dengan dahak atau reak, maka pada saat itu juga virus penyebab flu atau influenza ini keluar dan tersebar di udara lingkungan sekitar. Nah, pada saat itulah virus penyebab penyakit flu atau influenza ini akan sangat mudah untuk ditularkan kepada orang yang lain melalui sistem pernafasan kita. Virus yang bertebaran di udara lingkungan tersebut akan dihisap oleh orang yang sehat, sehingga virus itu akan masuk ke dalam tubuh kita dan berkembang biak, dan ketika tubuh kita sedang mengalami daya tahan tubuh yang menurun, maka dia akan menjadi sebuah penyakit, yaitu penyakit flu dan
influenza. Itu yang pertama. Yang kedua adalah seringkali tanpa disadari, seorang yang sedang sakit flu atau influenza, ketika dia sedang bersin atau batuk, memegang hidungnya, disertai dengan keluar cairan juga. Di situ adalah media di mana virus keluar. Sehingga ketika seorang pasien yang sedang sakit itu memegang hidungnya dan juga menempel cairan yang di situ ada virus flu dan influenzanya, dia akan membawa bahan atau virus yang bisa menularkan kepada yang lain. Sehingga ketika si pasien memegang tangga, memegang anak pintu atau memegang apapun, dan cairan itu menempel pada tempat itu, maka disitulah terjadi proses penularan pada orang lain. Ketika seseorang memegang anak tangga, daun pintu, pada cairan yang ada virus flu influenzanya, maka dia akan mudah tertular. Lalu dia pegang lagi hidungnya, dia pegang lagi mulutnya sebagai sumber pintu masuk penularan virus flu dan influenza. Inilah dua cara bagaimana kita memahami proses penularan penyakit flu atau influenza. Nah, sahabat Zakat TV yang berbahagia, kita akan lanjutkan sharing kita pada sesi sehati kali ini. Tetap ikuti dan semoga bermanfaat. Semangat kemenangan harus berasal dari sportivitas yang datang dari hati. Saya Bawang Pamungkas, saya zakat di Dompet Duafa. Keluarga adalah sumber inspirasi saya. Kehangatannya datang dari hati. Saya Inneke Kusharawati, saya zakat di Dompet Duafa. Berbagi memudahkan rezeki, karena datang dari hati. Saya Ipo Santosa, zakat di Dompet Duafa. Dompet Duafa. Sahabat Zakat TV yang berbahagia, kita lanjutkan pembahasan kita tentang penyakit flu atau influenza yang sering muncul di musim hujan ini. Bagaimana kita memahami gejalanya, bagaimana kita memahami proses penyebar luasannya atau penularannya, maka kita berharap kita bisa juga melakukan proses penanganan dan sekaligus juga pencegahannya secara tepat. Tadi sudah kita bahas bagaimana virus flu atau influenza ini menular lewat sistem pernapasan. Ditularkan dengan cara melalui media udara yang dihirup atau juga media tangan yang menularkan virus itu melalui cairan yang ada ke orang-orang lain. Nah, ini harus kita waspadai. Sehingga penting bagaimana perilaku hidup bersih dan sehat kita lakukan. Apalagi di musim hujan ini, ketika daya tahan tubuh kita, ketika suasana lingkungan kita sangat membutuhkan daya tahan tubuh yang baik agar bisa terhindar penyakit flu atau influenza ini. Nah, sahabat Zakat TV yang berbahagia, sebenarnya penyakit flu atau influenza ini tidaklah terlalu berbahaya. Dalam arti, secara sebagian besar pada kasusnya tidak menyebabkan kematian, bahkan juga tidak menyebabkan kesakitan yang lebih hebat. Namun, pada kasus-kasus tertentu, apalagi belakangan ini kita juga mendengar ada beberapa kasus flu, beberapa kasus jenis flu atau influenza yang mengancam kematian. Nah, ini harus kita juga waspadai, karena ini tidak bisa dianggap ringan. Kita harus menempatkan bagaimana cara pencegahan dan pengobatannya dengan baik. Ada beberapa jenis virus penyebab flu atau influenza yang harus kita waspadai. Dikarenakan apa? Karena virus ini menyebabkan flu atau influenza yang berbahaya, cepat gejala-gejalanya muncul dan bisa semakin berat, terutama mengganggu pernafasan. Contoh misalnya yang sedang ramai adalah penyakit flu burung atau flu babi, yang hari ini ramai dibicarakan di banyak negara dan juga di negeri kita Indonesia. Jenis virus penyebab flu ini sebenarnya hanya ada di awalnya menyerang atau terdapat pada beberapa jenis binatang. Baik itu unggas, baik itu burung, baik itu babi, dan segala macamnya. Namun ternyata dalam perkembangannya, virus-virus penyebab flu ini yang sebenarnya hanya ada pada binatang, mengalami mutasi, mengalami perubahan, dan akhirnya ternyata bisa menularkan
dari binatang kepada kita manusia. Nah, jenis virus flu seperti inilah yang harus kita waspadai, yang berbahaya. Ya, tadi contohnya sudah kami sebutkan, flu burung atau flu babi, yang sebenarnya hanya ada pada burung dan babi, tapi karena mengalami mutasi atau perubahan, akhirnya bisa menyerang kita pada manusia. Nah, pada kasus-kasus jenis flu seperti ini, memang memerlukan penanganan yang khusus, segera, cepat, dan tepat. Kenapa? Karena dapat mengancam sampai kepada kematian. Nah, sahabat Zakat TV yang berbahagia, pada kasus-kasus flu seperti itu, pemerintah, WHO, Lembaga Organisasi Kesehatan Dunia sudah membuatkan protap atau prosedur bagaimana penanganannya dengan baik dan cepat serta tepat, sehingga tidak menjadi proses penularan yang banyak sekali terjadi pada masyarakat sekitar, yang sering kita sebut dengan namanya endemi. Nah, sahabat Zakat TV yang berbahagia, pada jenis virus penyebab penyakit flu atau influenza tersebut, ya kita harus waspada. Bagaimana kita menjaga benar perilaku hidup bersih dan sehat kita. Lalu bagaimana dengan penyebab flu dan influenza yang secara umum, yang mungkin ringan-ringan saja, yang mungkin tidak menyebabkan sampai kematian, hanya memang mengganggu aktivitas kita. Apa yang harus kita lakukan dalam bentuk penanganannya ketika kita sedang sakit dan bentuk pencegahannya? Ada beberapa langkah yang bisa kita lakukan, sahabat Zakat TV yang berbahagia, ketika kita sedang mengalami sakit flu atau influenza, terutama di musim hujan ini. Yang pertama adalah, pastikan ketika kita mengalami sakit flu atau sedang dalam kondisi musim hujan, untuk bisa merasakan berjemur di sinar matahari setiap harinya. Minimal 10-20 menit, terutama pada pagi hari, agar tubuh kita terpapar dengan sinar matahari yang banyak manfaatnya. Tentu harapannya jangan berlebihan, karena kalau berlebihan juga akan menimbulkan jenis penyakit yang lain. Yang kedua adalah, sahabat Zakat TV yang berbahagia, bagaimana bentuk penanganan atau pencegahan sekaligus yang bisa kita lakukan ketika mengalami flu atau influenza di musim hujan ini. Dalam dunia kedokteran dan dunia kesehatan disarankan kita untuk mengkonsumsi vitamin C dan vitamin D secara rutin, secara periodik, dengan jumlah yang cukup dan memadai. Nah, kebutuhan vitamin C dan vitamin D ini bisa didapatkan secara alamiah maupun juga dengan suplemen-suplemen yang sudah banyak dipasarkan kali ini. Kita bisa manfaatkan itu supaya apa? Dengan asupan vitamin C dan vitamin D yang memadai, maka daya tahan tubuh kita akan meningkat, akan membaik. Karena sesungguhnya penyakit flu atau influenza ini terjadi ketika daya tahan tubuh kita sedang menurun. Dan penanganan yang paling tepat dan akurat adalah bagaimana kita bisa meningkatkan imunitas atau daya tahan tubuh kita sesegera mungkin dan semakin baik secepat mungkin. Jadi penyakit flu atau influenza ini akan bisa diatasi dengan daya tahan tubuh kita yang semakin membaik, ya, melawan sendiri, dan akhirnya menyebabkan bagaimana virus ini bisa dimatikan. Nah, sahabat Zakat TV yang berbahagia, itu baru 2 langkah penanganan dan sekaligus pencegahan yang bisa kita lakukan. Tetap terus ikuti program Sehati kali ini, kita akan bahas tuntas sampai pada sesi berikutnya. Ketika keindahan dunia merebak keselarasan, berbagi kemesraan. Ketika sejuta tangan merangkai kebahagiaan dalam kehidupan yang harmoni. Ketika zakat Anda wujudkan indahnya dunia. Sahabat Zakat TV yang berbahagia, kita lanjutkan pembahasan kita pada program Sehati kali ini, yang sedang membahas bagaimana penanganan sekaligus pencegahan yang bisa kita lakukan ketika mengalami atau menderita penyakit flu atau influenza, terutama di musim hujan kali ini. Tadi kita sudah pada 2 langkah atau 2 hal yang bisa kita lakukan.
terpapar sinar matahari selama kurang lebih 10 sampai 20 menit setiap hari, terutama di pagi hari. Yang kedua, konsumsilah vitamin C atau vitamin D, baik secara alamiah maupun juga secara suplemen yang sudah tersedia. Yang ketiga yang penting juga adalah ketika kita sedang mengalami flu atau sakit influenza, usahakan kita mengalami cukup istirahat. Cukup istirahat itu adalah kita bisa tidur dengan tenang, dengan nyaman, kurang lebih selama 6-7 jam dalam setiap harinya. Jadi dengan istirahat, maka dalam tubuh kita atau dalam jiwa kita terjadi proses peningkatan daya tahan tubuh yang luar biasa. Istirahatlah yang cukup agar kita memiliki waktu untuk memperbaiki atau meningkatkan daya tahan tubuh kita. Yang keempat adalah hindarilah stres. Hindarilah kondisi-kondisi di mana kita mengalami stres. Terlalu banyak pikiran, terlalu banyak beraktivitas atau kerja yang melupakan istirahat dan konsumsi makanan, yang itu menyebabkan kita mudah lelah, mudah capek, dan akhirnya menyebabkan daya tahan tubuh kita menjadi turun. Jadi kurangi stres sebagai bagian dari upaya penanganan dan pencegahan kita. Yang kelima adalah cukupkan konsumsi makanan kita dengan gizi yang baik. Makanannya, minumannya harus terpenuhi paling tidak 4 sehat dan 5 sempurna. Paling tidak terkandung zat-zat karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral sesuai dengan kebutuhan kita. Dengan asupan gizi dan makanan yang baik, maka daya tahan tubuh kita juga akan meningkat dan kita bisa melawan penyakit flu atau influenza yang ada dalam diri kita. Yang selanjutnya, sahabat Zakat TV yang berbahagia, yang bisa kita lakukan adalah bagaimana kita tidak mudah, ini penting, tidak mudah mengkonsumsi obat-obatan terutama jenis antibiotik. Nah, ini harus kita perhatikan. Kenapa ini penting? Karena sekali lagi perlu disampaikan, perlu dipahami, penyakit flu atau influenza ini penyebabnya adalah virus. Infeksi karena virus. Di mana virus ini sebenarnya akan bisa musnah, akan bisa kita lawan oleh tubuh kita ketika daya tahan tubuh kita sedang berjalan dengan baik. Nah, di sisi lain, obat-obatan terutama jenis antibiotik itu digunakan ketika untuk melawan atau memusnahkan atau membunuh infeksi yang disebabkan oleh kuman, terutama bakteri. Jadi jelas berbeda. Kalau influenza atau flu penyebabnya virus, antibiotik untuk membunuh kuman atau bakteri. Sehingga sebenarnya pada kasus penyakit flu atau influenza, antibiotik ini tidak memiliki peran apapun. Tidak bermanfaat sama sekali buat tubuh kita. Karena yang dilawan bukan kuman atau bakteri, tapi virus. Bahkan yang paling kita khawatirkan adalah efek samping dari kita minum antibiotik yang tidak tepat atau yang tidak sesuai. Di antaranya misalnya efek samping berupa alergi pada obat atau pada keluhan-keluhan lain, bisa mual, bisa muntah dan sebagainya. Jadi sahabat Zakat TV yang berbahagia, ketika kita sedang menderita atau sakit flu atau influenza, jangan segera meminum obat-obatan terutama jenis antibiotik. Karena itu tidak tepat dan salah. Nah, selanjutnya apa yang bisa kita lakukan ketika kita sedang sakit flu atau influenza? Yang terpenting adalah perbanyak makanan-makanan yang memang menghangatkan kita. Contoh, banyak makan sup ya, atau soto yang mengandung cairan atau kuah yang menyegarkan, menghangatkan buat kita. Itu sangat membantu sekali untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita. Ditambah lagi, penuhilah asupan air putih secara cukup buat kita. Air putih penting supaya kita tidak terhindar dari yang namanya dehidrasi. Supaya kita bisa meningkatkan daya tahan tubuh kita. Penuhilah asupan air putih kita setiap hari. Beberapa ahli kedokteran kesehatan menyarankan sebaiknya kita minum air putih minimal 8 gelas sehari. Supaya kebutuhan asupan cairan kita terpenuhi dan kita tidak mengalami dehidrasi. Nah, sahabat Zakat TV yang berbahagia, itulah beberapa upaya dan usaha yang bisa kita lakukan
untuk penanganan dan sekaligus juga pencegahan supaya penyakit flu atau influenza yang kita alami segera bisa sembuh, segera bisa sehat, dan kita bisa segera beraktivitas secara normal sehari-hari. Apalagi di musim hujan ini, yang mana kita sadari betul, musim hujan kadang-kala menyebabkan kita mengalami kondisi tidak sehat, tidak fit, tidak segar, tidak bugar. Ketika kita sedang lelah, letih karena aktivitas kita, karena pekerjaan kita, lalu dalam perjalanan kita mengalami suasana hujan, menyebabkan daya tahan tubuh kita semakin menurun. Dan ketika ada salah satu anggota keluarga atau teman kita atau sahabat kita yang sakit, terutama flu dan influenza, kita sangat mudah tertular. Kita jatuh sakit, akhirnya sangat mengganggu aktivitas kita. Seringkali kita tidak bisa pergi kantor, tidak bisa bekerja, tidak bisa bersekolah, dan sebagainya. Nah, sahabat Zakat TV yang berbahagia, ini yang perlu kita pahami, bahwa penyakit flu atau influenza bisa kita tangani dengan mudah di rumah dan juga bisa kita cegah. Musim apapun yang datang, apakah musim hujan atau tidak, kita siap memahaminya, kita siap mengatasinya. Sehingga penyakit flu influenza yang kita derita semakin mudah kita lawan dan tidak menular kepada yang lainnya. Demikianlah sahabat Zakat TV yang berbahagia di sesi program kita kali ini. Semoga pembahasan tentang penyakit flu dan influenza ini, terutama di musim hujan, bisa bermanfaat buat kita. Sampai berjumpa kembali dengan kami di sesi sehati yang akan datang. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.